Dufa, Pak Kepsek nyuruh kita buat pasang kamera CCTV. Katanya biar anak-anak gak ada yang bisa ngumpet pas waktunya jam kosong. Masa kita pasang di sana, atau di sana? Masa asal pasang aja sih? Jangan asal pasang nggak sih, Feb? Gini, Feb, masalahnya lensa kamera CCTV itu punya batasan sudut pandang. Kalau kita salah naruh di pojok yang tadi kamu maksud di sana, ataupun di sana, bisa-bisa pintu lab komputer ini nggak bakal kelihatan alias masuk blind spot. Duh, gimana terus ya? Siapa suruh tadi kalian bolos? Kan jadi ketahuan sama Kepsek. Tapi benar kata Tuana, lensa CCTV yang dibeli sekolah kita ini kan tipe facet lens 3,6 mm. Kemarin gue baca spesifikasinya itu sudut pandang horizontalnya cuma sekitar 90 derajat dengan jarak jangkauan efektif 10 meter. Pertanyaannya, kalau ditaruh di pojok siku-siku koridor ini, areanya mencakup apa aja ya? Ini dia. Disinilah geometri lingkaran itu bekerja. Coba lihat ke atas. Koridor sekolah kita kan membentuk siku-siku alias 90 derajat. Kalau CCTV kita itu dipasang pas di pojok koridor sekolah, maka pemantauannya itu akan bangun sebuah jaring lingkaran. Hah, jaring lingkaran? Emang hubungannya sama kamera itu apa ya? Gini, sudut pandang lensa 90 derajat itu bertindak sebagai sudut pusat, sedangkan jangkauan kamera yang 10 meter itu bertindak sebagai jari-jari lingkaran. Jadi total semua area di koridor yang dapat diawasi oleh satu CCTV itu sama dengan jarak seluruh juring lingkaran tersebut. Oh, gue tahu rumusnya. Gini kan, luas pantauan sama dengan theta per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat. Iya kan nih? Tepat banget, Riz. Tinggal kita masukin angkanya ke dalam rumusnya, yaitu luas pantauan 90 derajat per 360 derajat dikali 3,6 dikali 10 kuadrat. Nah, 90 derajat per 360 derajat itu disederhanakan menjadi 1/4 dikali 360 dari 3,6 kali 10 kuadrat. Kemudian 360 dibagi dengan 4 menjadi hasilnya yaitu 90 meter kuadrat. Oh, paham. Jadi, area berbentuk seperempat lingkaran seluas 90 meter persegi ini bakal aman terpantau dong. Iya, betul banget. Tapi, lihat deh koridor kita. Kira-kira panjangnya berapa ya? Nah, kalau gitu ukur dulu biar tahu mana blind spotnya. Biar nanti kalau ada orang berdiri di luar juring 10 meter itu wajahnya bakal kelihatan buram atau bahkan nggak ketangkap kamera sama sekali. Oh, jadi gitu kalau CCTV dipasang di pojok koridor ini. Wah, mantep sih, matematika emang bikin kita lebih presisi. Kalau gitu kita ukur dulu yuk jarak 10 meter asli di koridor ini. Nah, habis diukur baru kita buat denahnya. Oke, paham.
Huh, guys, bentar deh. Kalian ngerasa gak sih pas awal niup ini balon kayak langsung boom, gede banget. Tapi pas udah segede ini, gue tiup sekenceng tadi pun nambah gedenya kayak siput. Lambat banget. Ya elah, Fa, itu mah karena lo udah capek aja kali, makanya tiupan lo melemah. Faktor usia, hehehe. Nafas gua masih stabil nih, kekuatan tiupan gua konstan, volume udara yang masuk tuh sama per detiknya. Tapi pertambahan jari-jarinya itu loh makin lama makin mager membesarnya. Tapi dipikir-pikir bener Tuh juga kan, kata Fada. Feb. Pas tiupan pertama sama kedua langsung kelihatan perubahannya. Tapi pas udah gede begini, ditiup sekali lagi kayak gak ngaruh apa-apa. Kok bisa ya? Nah, akhirnya kepekaan visual kalian itu berguna juga buat menganalisis fenomena alam. Itu namanya turunan di kalkulus, gengs. Laju perubahan yang berkaitan gitu. Duh Nisa, kita lagi mau lomba Agustusan, bukan mau ujian masuk PTN. Kenapa jadi bawa-bawa kalkulus? Bentar-bentar, balon itu kan seru. Kalian tahu nggak rumus volume bola itu apa? Oh, aku tahu, gini kan, V sama dengan 4/3 pi R kubik. Iya kan? Tepat. Nah, pas kita niup balon dengan kekuatan yang sama, artinya kita memasukkan volume udara yang konstan setiap detik. Di matematika itu ditulisnya dV per dt alias laju perubahan volume terhadap waktu. Jadi nilainya tetap. Oke, volume yang masuk tetap. Terus hubungannya sama balon yang makin lambat membesarnya apa? Coba kita turunkan rumus volume tadi terhadap waktu T pakai aturan rantai. Jadinya begini, dV per dt sama dengan 4 pi R kuadrat dikali dr per dt. Nah, dr per dt itu adalah laju pertambahan jari-jari balonnya. Kalau kita putar rumusnya buat nyari dr per dt, jadinya dr per dt sama dengan dV per dt per 4 pi R kuadrat. Oh, lihat deh posisinya. Jari-jari itu ada di bawah alias jadi pembagi. Iya kan? Nah, pintar sekali, Riz. Karena R kuadrat posisinya sebagai pembagi, artinya apa? Semakin besar nilai R, yaitu balon makin gede, maka hasil pembagiannya itu laju pertambahan jari-jari dr per dt. Misal nih, tiupan kita konstan memasukkan udara dV per dt sama dengan 100 pi cm kuadrat per detik. Pas awal niup, jari-jarinya masih kecil banget. Misal, R sama dengan 1 cm, berarti laju pertambahan jari-jarinya itu dr per dt sama dengan 100 pi per 4 pi dalam kurung 1 kuadrat sama dengan 100 pi per 4 pi sama dengan 25 cm per detik. Makin kecil. Wah gila, pantesan di awal tiupan pas jari-jari masih kecil banget, pembagian kecil jadi dr per dt nya gede, maka balonnya kelihatan langsung melesat gedenya. Nah, dan pas balonnya udah gede, otomatis nilai R-nya besar. Karena kuadrat dari jari-jari yang besar itu buat ngebagi volume yang tetap. Hasil laju pertumbuhannya jadi sekecil semut, makanya kelihatan lambat banget gedenya. Nah, 100 buat Febri. Jadi, bukan karena tiupan kamu yang melemah, Fa, tapi karena udara yang kamu tiup harus disebar ke seluruh permukaan bola yang luas permukaannya atau 4 pi R kuadrat udah terlanjur makin melebar. Gokil sih, gue gak nyangka niup balon doang bisa sefilosofi ini. Berarti kalau dibikin grafik hubungan antar volume yang masuk sama kecepatan jari-jari itu bakal melengkung turun ya. Makin lama makin mendekati nol. Iya, grafiknya asimptotik gitu, menurun drastis di awal terus landai di akhir. Keren sih teorinya, tapi guys, daripada laju perubahan jari-jari balon kita makin mendekati nol, mending kita cepetin aja tiupnya. Tuh, masih kurang banyak nih balonnya. Iya, ditiup nih, ditiup. Kenapa, Feb? Duh guys, gue duluan ya. Jam 2 siang nanti gue ada janji ketemu orang di rumah. Rumah gue kan jaraknya 12 km dari sekolah. Kalau gue berangkat jam 1.30 siang gini, kira-kira
Mepet nggak ya? Santai, Feb. Kalau dilihat di peta itu jalanan rumah lo ini lagi lancar, tapi tergantung kecepatan lo berkendara itu bakal menentukan banget. Di sini nih letak variabel bebas sama variabel terikatnya. Variabel apa lagi sih, Riz? Gue cuma mau tahu sampai rumah jam berapa, bukan mau ngerjain soal fungsi aljabar. Tenang Febri sayang, ini aljabar dasar yang lo pakai tiap hari tanpa lo sadari. Ingat rumus legendaris ini kan, J sama dengan V kali T, di mana J itu jarak dalam kilometer, V itu kecepatan dalam kilometer per jam, dan T itu waktu dalam jam. Nah, rumah lo kan jaraknya tetap, yaitu J sama dengan 12 km. Berarti J di sini adalah konstantanya. Yang bisa berubah-ubah itu kecepatannya atau V-nya, dan waktu tempuh lo itu T. Karena lo cuma punya waktu 30 menit, kalau diubah jadi jam, berarti T sama dengan 0,5 jam. Kita tinggal otak-atik aja persamaan aljabarnya buat nyari kecepatan minimal lo. Rumusnya tinggal diputar jadi V sama dengan J per T. Yuk kita masukin angkanya. V sama dengan 12 km per 0,5 jam sama dengan 24 km per jam. Itu. Oh, jadi secara aljabar lo cuma butuh kecepatan rata-rata 24 km doang. Jadi lo gak bakal telat. Nah, bener banget, Feb. Serius, cuman 24 km per jam. Perasaan kalau di jalan rasanya kayak harus ngebut banget deh. Itu karena di jalan asli kita sering berhenti di lampu merah atau kejebak macet gitu, Feb. Makanya aljabar ini gunanya untuk menghitung kecepatan rata-rata. Kalau lo bawa motor konstan di kecepatan 40 km per jam, waktu tempuh lo atau T malah bisa makin singkat. Jadi kalau V sama dengan 40 km per jam, artinya T sama dengan J per V sama dengan 12 per 40 sama dengan 0,3 jam. Artinya 0,3 dikali 60 menit sama dengan 18 menit. Sampai rumahnya itu jam 1.48 siang dan masih sisa waktu 12 menit, Feb. Gokil, aljabar ternyata bikin gue gak panik di jalan. Ya udah, gue gas pulang sekarang dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam biar bisa rebahan dulu. Dah guys. Ya, hati-hati ya, Feb. Lu ngapain sih nyuruh kita berdua ke sini? Siapa yang nyuruh? Ada tuh, dia tuh yang nyuruh kita ke sini. Nah, nih orangnya nih. Oh iya, minta tolong pasangin spanduk untuk lomba besok. Hah, spanduk? Masang di mana sih? Di sini loh, di pohon ini. Pohon yang ini. Gimana masangnya? Manjut aja gak sih? Hah, manjat? Lihat tuh, tinggi pohonnya aja bikin merinding. Bentar deh. Lihat deh bayangan pohon ini di tanah. Jelas banget kan batas ujungnya? Iya, tajam banget, Fa. Emang kenapa? Lo mau ukur panjang bayangannya? Kan tetap aja yang kita butuhin itu tinggi pohonnya, bukan panjang bayangannya. Insting lo keren banget, Fa. Kita emang gak perlu manjat pohonnya. Kita cuma perlu ngukur panjang bayangannya di tanah pakai meteran kecil yang ada di ruang OSIS. Ditambah satu hal lagi, sudut datang sinar matahari. Halo? Hah? Sudut matahari? Nis, jangan mulai deh. Kita mau pasang spanduk, bukan mau ngeramal cuaca. Dengerin dulu deh, Feb. Ini namanya keajaiban trigonometri tahu. Coba kalian bayangin deh, ujung pohon, pangkal pohon di tanah, sama ujung bayangannya itu kalau ditarik garis lurus bakal membentuk segitiga apa? Membentuk segitiga segisiku. Pohon kan tegak lurus sama tanah. Bayangan horizontal di tanah. Terus sinar matahari dari ujung atas ke ujung bayangan. Oh, segitiga siku-siku. Tepat. Nah, di dalam segitiga siku-siku, hubungan antara sudut elevasi matahari atau kita sebut sebagai sudut atau theta dengan sisi-sisi segitiga itu dikunci sama fungsi trigonometri. Karena kita tahu sisi samping sudut atau panjang bayangan dan kita mau cari sisi depan sudut atau tinggi pohon,
Rumus apa yang kita pakai, Riz? Benar sekali, ini rumusnya ya. Tan sama dengan depan per samping, atau bisa kita singkat tan desam. 100 buat Rizka. Jadi kalau kita tulis rumusnya secara formal, tan sama dengan tinggi pohon per panjang. Berarti buat nyari tinggi pohonnya, tinggi pohon sama dengan panjang bayangan dikali tan. Nah, pas banget nih. Tadi gue sempat iseng ngukur panjang bayangan pohon ini di tanah pas 12 meter. Terus pas gue cek lewat kompas, ujung pohonnya itu sudut elevasinya pas di angka 45 derajat. Jadi kalau kita masukkan rumus yang tadi itu, tinggi pohon sama dengan 12 meter dikali tan 45 derajat sama dengan 12 meter dikali 1. Jadi hasilnya itu 12 meter. Ih, seru banget. Berarti matahari itu bertindak kayak skala otomatis ya. Kalau matahari makin meninggi, sudutnya makin gede, bayangannya makin pendek. Tapi nilai perkaliannya bakal tetap menghasilkan tinggi pohon yang sama. Betul Fada, makanya animasi grafiknya nanti bakal keren banget, menunjukkan perubahan posisi matahari yang bikin bayangan memanjang atau memendek, tapi perbandingan segitiga siku-sikunya selalu konsisten menunjuk pada satu angka, tinggi pohon asli. Gokil sih, matematika nyelamatin gue dari resiko jatuh dari pohon. Ya udah yuk, langsung aja kita pasang spanduknya biar cepet selesai. Yuk 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 yuk. Terima kasih ya guys sudah membantu memasang spanduk ini. Terima kasih ya. Aman aja sih Riz, gitu aja kok. Beneran deh, sekarang gue lapar. Nyemil doang gak bikin gue kenyang. Nyari makan yuk. Yuk makan di tempat biasa. Yuk, mau lewat jalan tikus atau lewat jalan raya enaknya? Jalan tikus aja gak sih Feb? Enak, lebih cepet. Jangan salah Fa, kemarin kita lewat jalan tikus malah kejebak macet total. Malah jadi 2 kali lipat lebih lama kan? Coba deh kalian lihat data statistikku. Kalau lewat jalan raya, peluang jalannya lancar itu 80%, waktunya cuma 15 menit, tapi ada peluang 20% kena macet parah di lampu merah, waktunya jadi 30 menit. Dan kalau lewat jalan tikus, peluang jalannya lancar cuma 40%, waktunya super cepat 10 menit, tapi peluang kejebak macet karena pasar atau jalanan sempit itu 60%, waktunya bengkak jadi 40 menit. Oh paham, jadi di statistik kita nggak bisa cuman lihat waktu tercepatnya doang. Fada, tadi cuman silau sama angka 10 menit di jalan tikus, tapi mengabaikan kalau peluang terjadinya itu kecil banget, cuman 40%. Tepat Riz, di dalam teori probabilitas ada yang namanya nilai harapan atau expected value. Kita hitung rata-rata tertimbang dari waktu perjalanan berdasarkan peluangnya. Rumusnya simple kok, tinggal dikalikan aja. Waktu sama dengan pelancar atau telancar ditambah P macet kali T macet. P yaitu peluang dan T yaitu waktu untuk perjalanan tersebut. Biar lebih paham, kita hitung bareng-bareng yuk. Kalau dilihat dari buku yang kamu tulis, berarti jalan raya itu 0,8 dikali 15 ditambah 0,2 dikali 30 itu sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18 menit untuk jalan raya ya. Untuk jalan tikus 0,4 dikali 10 ditambah 0,6 dikali 40 ditambah 4 ditambah 24 sama dengan 28 menit. Hah? Jadi secara matematika kalau kita nekat lewat jalan tikus, rata-rata waktu yang bakal kita buang itu 28 menit. Sedangkan lewat jalan raya yang kelihatannya ramai rata-rata cuma 18 menit. Betul banget Fada, secara peluang jalan raya jauh lebih konsisten memberikan waktu pulang yang lebih cepat buat kita, meskipun di sana ada lampu merah. Gokil, keputusan berbasis data emang gak pernah salah, gak pakai mikir lagi. Takdir kita hari ini adalah lewat jalan raya utama. Berarti kalau dianimasikan kayak ada 2 cabang rute, terus masing-masing punya presentasi peluangnya sendiri-sendiri. Udah yuk, gua udah lapar banget nih. Ya udah ayo makan. Seringkali kita menganggap matematika hanya kumpulan angka, rumus, dan perhitungan. Namun, di balik setiap keputusan, pengukuran, prediksi, dan pemecahan masalah, matematika selalu hadir membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Ternyata ini ya yang dinamakan the power of mathematics.